Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, sahabat thayyibah rahimakumullah, senang dan bersyukur sekali rasanya pada kesempatan kali ini saya bisa berjumpa kembali dengan sahabat thayyibah dimanapun Anda berada dalam acara serpihan yang hanya ada di bulan suci Ramadan di channel YouTube PPQ At-Thayyibah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu ayat di dalam Al-Quran. Dan sebelum itu saya berdoa semoga dimanapun sahabat At-Thayyibah berada, kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan juga semangat dalam menyongsong hari esok, yang mana hari esok adalah hari yang harus kita persiapkan. Dan muslim yang baik adalah muslim yang bisa mempersiapkan hari esok dengan sangat baik. Maka hal itu sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ayat tersebut memiliki arti, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari akhir. Dan bertakwalah, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari ayat ini kita akan bisa memahami apa yang Allah inginkan kepada manusia. Dari awal ayat ini Allah menyebutkan dengan memanggil orang-orang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang beriman, yakni kita sebagai muslim yang mengimani bahwa Allah sebagai Tuhan kita, dengan segala apapun yang Allah turunkan, yang Allah perintahkan, yang Allah larang, itu kita imani sebagai bentuk kasih sayangnya Allah dan kita harus mengikuti. Berikutnya Allah menyuruh kita untuk bertakwa kepada Allah. Ya, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Dan anjuran bertakwa ini memang sangat banyak sekali kita temukan di dalam Al-Quran. Dan di ayat ini Allah juga menegaskan perintah bertakwa, yang itu artinya bahwa bertakwa atau perintah ini sangat penting untuk kita jalani di kehidupan kita sebagai umat muslim. Dan bertakwa ini juga adalah ganjaran yang Allah akan berikan apabila kita sebagai manusia bisa melewati bulan yang sedang kita jalani saat ini, yakni bulan Ramadan, dengan sebaik-baiknya, dengan mengikuti segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala larangannya, maka kita insya Allah akan termasuk sebagai orang-orang yang bertakwa. Dilanjutkan kata di dalam ayat ini, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wal tanzur memiliki arti dan perhatikanlah. Maka kata perhatikan ini menurut ulama tafsir bahwasannya perhatikan tidak sekedar melihat dengan mata, namun memperhatikan di sini menggunakan instrumen organ di dalam hati kita manusia,
yang mana memperhatikan ini sebagai membolak-balikan mata dan juga membolak-balikan mata hati untuk melihat apa yang telah kita kerjakan. Dan dalam definisi lain juga memperhatikan adalah menggunakan instrumen akal kita untuk menganalisis secara mendalam, untuk berpikir secara mendalam tentang apa yang telah kita perbuat di masa lampau. Dan siapakah yang harus berpikir secara mendalam atau thinking deeply ini? Maka yang Allah perintahkan adalah nafsun, ya. Nafs ini adalah menurut Al-Alusi bahwa nafsun memiliki arti secara mutlak sebagai individu. Maka tak terkecuali semua individu akan terikat untuk mengharuskan memperhatikan dan berpikir secara mendalam tentang apa yang telah ia perbuat di hari atau di masa yang lampau. Untuk apa? Untuk hari esok, ya. Ma qaddamat li ghad, tentang apapun yang telah mereka lewati, apa yang telah mereka kerjakan untuk hari esok. Dan para ulama tafsir juga sepakat hari esok di sini adalah hari kiamat. Maka dapat didefinisikan juga bahwa perintah berpikir secara mendalam atau mungkin yang sering kita dengar di dunia Islam adalah bermuhasabah diri atau introspeksi diri, bahwasannya kita harus melihat dan fokus memperhatikan, berpikir kembali, mengulang kembali apakah kita benar-benar sudah baik dalam melakukan setiap tindakan kita di masa lampau untuk kita setorkan kelak di hari kiamat sebelum benar-benar Allah hisab di hari tersebut, ya. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Allah, yakni perintah bertakwa, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Bertakwa di sini Allah tegaskan, ya, dengan dua pengulangan. Maka benar-benar penting sekali ketakwaan harus kita jalankan sebagai umat muslim. Dan yang terakhir adalah innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka dengan apapun yang telah kita lalui di dunia ini, maka semua itu tidak luput dari pengawasan Allah, dari pengetahuan Allah. Dan dalam proses itu semua kita menjalani kegiatan, kita menjalani kehidupan sehari-hari, kemudian kita menintrospeksi diri kita, bermuhasabah diri, apakah amalan kita yang telah dilakukan itu sudah benar-benar layak untuk kita setorkan kepada Allah di hari kiamat nanti. Proses itu pasti tidaklah mudah. Akan kita temui juga adanya orang-orang yang mungkin tidak suka, yang mencibir kita dengan mungkin menurut kita itu perbuatan yang sudah benar. Kita niat namun belum tentu orang lain bisa menerimanya. Tapi yang paling penting adalah yang kita ketahui bahwa di dalam ayat ini Allah yang akan mengetahui segala setiap sesuatu yang sudah kita kerjakan. Jadi kita tidak perlu risau, kita tidak perlu khawatir dengan penilaian orang lain. Maka sahabat Thayyibah dimanapun Anda berada, semoga dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya apa yang kita lakukan, ya, mulai dari bangun tidur kemudian hingga tidur kembali, percakapan kita, perbuatan kita dengan orang lain itu akan Allah awasi setiap saatnya, dan Allah tidak akan lemah dengan apa yang kita kerjakan. Dan semoga kita senantiasa menjadi golongan yang Allah berikan taufik dan hidayahnya, sehingga kita senantiasa menjadi orang yang benar dan Allah ridhoi dalam setiap perbuatan yang kita lakukan. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita akan bertemu lagi di Ramadan berikutnya dengan sebaik-baiknya keadaan. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.